Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Para penjajah menatap domain yang hilang tanpa harapan, 6 harta karun itu telah hilang sekarang, masuk sembrono tidak menjamin apapun, mungkin hanya kematian. Adakah yang bisa menyeberanginya? Buddha Vien bergumam. Banyak mata beralih ke Almontaine, yang memiliki prospek tertinggi. Saya tidak bisa, Almontaine menggelengkan kepalanya, dia telah menganalisis domain yang hilang dengan cukup banyak dan berkata, selama dahulu kala, ini adalah rumah yang abadi, itu tidak dapat dijangkau dulu dan sekarang. Tidak ada yang berhasil sampai di sana. Buddha Vien ingin bertanya lebih banyak tetapi menghentikan dirinya sendiri. Yang lain merasakan rasa ingin tahu yang sama karena ada banyak tokoh hebat di dunia mereka, Moshi, Ding Tian, Poye, leluhur sunyi, penguasa hidup dan mati. Buddha Vien memikirkannya dan tidak berani menyebutkan Poye secara khusus karena dinasti penindasan abadi hadir. Bagaimana sekarang? Spectre Sein bersayap ular menatap Omni dan Almontaine. Keduanya jelas bertanggung jawab dan menjadi pemimpin de facto kelompok tersebut. Ayo pergi, Almontaine menghela nafas dan berkata, jenis dimensi pelupaan ini tidak akan bubar, tidak ada satu jiwa pun yang bisa menyeberanginya. Sayang sekali, Omni menarik napas dalam-dalam. 6 harta karun itu tak tertandingi dan luar biasa, sekarang, mereka dikuburkan selamanya. Ini adalah akhir dari Splendor Terra juga, Buddha Vien bergumam. Yang terperangkap di dalamnya mengalami penuaan terus-menerus, jika mereka bisa pergi entah bagaimana, mereka tidak akan lagi sama. Sai, masih di sini setelah bertahun-tahun, seseorang berbicara saat kerumunan hendak pergi. Semua orang berhenti dan melihat ke atas untuk melihat sekelompok yang dipimpin oleh manusia, Kaisar Minisun, Malaikat Gold Phase, manajer Splendor Square, dan beberapa murid. Buddha Vien dan yang lainnya terkejut melihat mereka hidup. Raja penyihir dan pohon langit telah mengirim pasukan yang tangguh untuk menjatuhkan benteng, mengapa mereka masih hidup? Di mana Gosai? Omni mengerutkan kening setelah melihat ini. Mereka, makanan untuk monster sekarang, Li Qiye mendekat dan berkata. Mata Omni menyipit dan aura kekaisarannya muncul, untaian seberat pegunungan dan mencekik kerumunan. Namun, fokus Li Qiye adalah pada istana tertinggi, itu jauh di luar angkasa dan menjadi halus pada saat ini. Kembali ke kekacauan dan pelupaan, Gold Phase dan manajer tercengang, bagaimana dengan Smoke Vien dan kelompok kaisar? Mereka melihat ke depan dan tidak melihat tanda-tanda ada yang selamat. Sudah berakhir, manajer menghela nafas, menyadari bahwa anggota lain terjebak dalam domain pelupaan. Bangsawan muda, apakah ini bisa diselamatkan? Tolong selamatkan kami, Gold Phase berlutut dan meminta bantuan. Li Qiye menatap istana dan berkata, orang-orang dapat diselamatkan, tetapi untuk tanah, itu akan membutuhkan upaya besar untuk menyapu penuh. Mereka bisa diselamatkan. Manajer menjadi emosional. Tidak sulit sama sekali, Li Qiye melihat ke istana utama, untuk menggali dan membawa ini kembali, betapa ingin bunuh diri. Kami akan selamanya berhutang budi Anda, yang lain berlutut. Almontaine, Omni, dan kelompok mereka mengamati Li Qiye, tidak dapat melihat sesuatu yang aneh. Kamu bisa memasuki domain pelupaan dan melewati efek penuaannya. Almontaine bertanya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan meskipun telah mencapai tahap asal, jika dia bisa, dia akan melakukannya sejak lama. Untuk mendapatkan 6 harta karun. Masalah sederhana, Li Qiye menjawab dengan acuh tak acuh. Almontaine tidak tahu harus berkata apa, jika seorang manusia bisa melakukannya, dia tampak agak tidak berguna sebagai kaisar asal. Benarkah? Omni tidak membelinya karena itu akan menyiratkan keunggulan manusia atas Almontaine, jika manusia itu begitu mampu, dia tidak akan menjadi manusia biasa. Apa yang bisa saya dapatkan dari berbohong kepada Anda? Li Qiye memberinya mata samping. Omni memiliki ekspresi canggung karena manusia biasanya tidak memenuhi syarat untuk melihatnya, apalagi berbicara dengannya dengan cara ini. Kata-kata yang kuat, nak, keberuntungan apa yang kamu peroleh? Spectre Sein bersayap ular menatap Li Qiye dengan intens seperti orang lain. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, dia tampak seperti manusia, plus, bahkan jika dia menyembunyikan kekuatan sejatinya,
apakah dia bisa membodohi Kaisar Almontaine? Hanya orang yang lewat tanpa ada yang istimewa, Li Qiye tersenyum. Kamu bisa menyeberanginya, kata Almontaine dengan suara serius. Ketidakmampuan Anda untuk menyeberang tidak berarti orang lain tidak dapat melakukannya, kata Li Qiye. Betapa lancang, anggota Immortal Suppression berteriak dan ingin memberi pelajaran kepada manusia. Saya tidak membelinya, Almontaine mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka karena dia jauh lebih sabar. Itu karena kurangnya pengetahuan dan ketidaktahuanmu, Li Qiye menjawab. Ekspresi Almontaine menjadi gelap karena, terlepas dari sifatnya yang sabar, ini melampaui mendorongnya. Yang lain dari Immortal Suppression berpikir manusia itu bunuh diri karena tidak menghormati kaisar mereka. Hahaha, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Sayap ular tertawa terbahak-bahak. Dia berasal dari Skytree, anak sungai penindasan abadi, oleh karena itu, dia harus membela Kaisar Almontaine. Tidak, hanya junior yang tidak dikenal, kata Li Qiye. Anda, sayap ular memerah karena marah. Bocah, kamu pantas mati. Mereka dari Skytree berteriak, tetapi Li Qiye tidak peduli dengan mereka. Luar biasa, sayap ular tersenyum marah saat dia berkata, baiklah, aku ingin melihat tuan tersembunyi seperti apa kamu. Beberapa kata sudah cukup untuk membuatmu cukup marah untuk membunuh. Li Qiye meliriknya. Sayap ular gemetar karena marah, tidak tahu harus berbuat apa, membunuh Li Qiye akan membuatnya tampak picik bagi orang lain. Tidak perlu itu, Almontaine melambai dan berkata, jika klaim Anda benar, maka cerahkan dan tutup mulut semua orang dengan melintasi domain. Mengapa saya harus repot-repot membuktikannya? Li Qiye tersenyum. Almontaine memelototi Li Qiye, manusia itu tampaknya kebal terhadap tekanannya sehingga secara teori, dia adalah master tersembunyi, namun, harus ada beberapa tanda yang jelas tentang hal ini. Kami akan membuatnya menarik dan bertaruh padanya, kata sayap ular. Ular kecil sepertimu tidak memiliki apa-apa yang layak dipertaruhkan, otak kecilmu tidak bernilai beberapa koin, aku tidak tertarik, kata Li Qiye. Ular bersayap hampir memuntahkan darah dan mengepalkan tinjunya, mengatakan pada dirinya sendiri untuk mempertahankan sikap dewa yang sunyi. Apakah kamu tahu bagaimana kamu akan mati? Dia menahan amarahnya tetapi masih mengeluarkan ancaman. Tidak, setidaknya tidak di sini, Li Qiye mengangkat bahu. Kamu pasti tidak akan mati di sini jika kamu bisa melintasi domain, saya tidak bisa memastikan sebaliknya, Omni menyela sambil menggelengkan kepalanya. Sepertinya kalian semua ingin menonton, Li Qiye menyeringai. Tentu saja, jika manusia sepertimu dapat mencapai istana abadi, kamu akan menjadi manusia terbesar yang ada, Kaisar pucat di hadapanmu, Almontaine mengakui. Oh, aku suka itu, manusia terbesar, pasti lebih keren daripada leluhur terbesar, Kaisar terbesar, iblis terbesar atau apapun, baiklah, aku akan mengampunimu sekali, kata Li Qiye. Itu, mereka dari Immortal Suppression memiliki api di mata mereka, ingin memotong manusia ini berkeping-keping. Selamatkan aku. Almontaine menganggap ini lucu, hahaha, baiklah, saya akan mengingat ini, saya juga menantikannya. Almontaine telah menunjukkan kesabaran berkali-kali ketika berbicara dengan manusia, hanya sedikit yang bisa melakukan hal yang sama. Lakukanlah, Omni tidak percaya pada mukjizat. Kurasa aku harus membantu kalian semua dan menunjukkan kepadamu, terlalu memalukan bagi Kaisar untuk tahu begitu sedikit, Li Qiye menggelengkan kepalanya. Kerumunan dan Kaisar terutama tidak pernah menanggung penghinaan terang-terangan seperti itu sebelumnya. Kami akan menebasmu jika kamu tidak bisa menyeberanginya, seseorang mengira dia sedang mencari kematian. Bocah, datang dan perluas wawasanmu, cobalah yang terbaik untuk merasakannya, Li Qiye tersenyum dan menepuk bahu Sky Step King. Kaki pria itu mulai gemetar, meskipun dia adalah murid seorang Kaisar Agung, tuannya hanya memiliki 4 buah dan tidak bisa dibandingkan dengan seseorang seperti Almontaine, Omni saja sudah cukup menakutkan. Namun demikian, kehadiran Li Qiye membuatnya berani sehingga dia menarik napas dalam-dalam dan mengikuti Li Qiye. Semua orang terkejut melihat manusia sombong itu benar-benar mencoba untuk melintasi wilayah. Dia akan mati setelah satu langkah, seorang leluhur dari Skytree mencibir. Aku hanya senang ini akan segera berakhir jadi kita tidak perlu mendengarkan orang bodoh lagi, kata ahli lain. Sementara itu, Sky Step tidak tahu apakah dia akan selamat dari ini,
untuk mencoba sesuatu yang tidak berani dilakukan All Mountain. Sayangnya, Li Qiye berjalan di depan memberinya kepercayaan diri. All Mountain dan Omni memperhatikan dengan penuh perhatian, ingin melihat apakah bocah itu memiliki kemampuan khusus, mengapa dia ingin orang lain ikut. Jalan rusak dengan begitu banyak kabut, betapa merepotkan. Li Qiye menggelengkan kepalanya setelah mencapai pintu masuk dan berkata, "Oke, bangun, terangi jalan." Dengan itu, dia menepuk patung yang dibawa oleh Sky Step King, mata terbuka lagi dan menerangi jalan di depan mereka. Rasanya seolah-olah seseorang tersesat dalam kegelapan dan tiba-tiba, seberkas cahaya menyinari jalan di depan dan memungkinkan mereka untuk melihat segalanya. Li Qiye berjalan santai melintasi jalan setapak yang diterangi seolah-olah ini adalah taman. Sky Step mengikuti tepat di belakangnya dan menghela nafas lega setelah melihat kurangnya bahaya. Dia pikir monster akan bangkit lagi tetapi sekarang, mata hanya berfungsi sebagai semacam lentera. Jangan buang waktu untuk melihat-lihat, rasakan dengan hatimu, ini kesempatan langka, Li Qiye menyarankan. Sky Step patuh dan menarik napas dalam-dalam, menutup matanya. Pada saat berikutnya, dia menemukan dirinya berada di dalam istana abadi dengan ukuran yang tak terbayangkan. Dia lebih kecil dari setitik debu jika dibandingkan. Labirin kabut dan aura pelapukan tidak mempengaruhi Li Qiye dan Sky Step King karena sinar mata yang menerangi menunjukkan kepada mereka jalur yang benar. Bagaimana ini bisa? Penonton tidak mempercayai mata mereka sendiri. Harta apa ini? Seorang leluhur dari Immortal Suppression menganggap patung itu sebagai harta karun yang luar biasa. Ini mungkin. Goldface Angel, manajer dari Splendor Square, dan junior mereka menjadi tercengang. Mereka akrab dengan patung dekoratif yang ditempatkan di tengah lapangan ini, mereka melihatnya setiap hari dan tidak memikirkannya. Jadi ini adalah harta karun selama ini, Goldface bergumam. Dia melihat pemanggilan monster dan penghalang yang aman sebelumnya, sekarang, tampaknya mampu melewati domain pelupaan juga. Saya mendengar bahwa ketika momentum besar pecah menjadi kekacauan, reruntuhan akan berubah menjadi zona berbahaya, jadi benda ini bisa membuka segelnya, manajer menambahkan. Dia tahu beberapa legenda tentang Istana Abadi, mereka diseret ke sini dari lokasi lain oleh Splendor Monarch, di dalam diri mereka ada kekuatan yang mengerikan. Meskipun mereka hancur, cangkang dari diri mereka sebelumnya, kekuatan pelupaan yang mengerikan tetap ada, itu bisa menjebak seseorang selamanya sambil menggiling umur mereka. Kamu belum pernah membuka ini sebelumnya? Minisun bertanya. Goldface dan manajer menggelengkan kepala pada saat bersamaan, sebagai leluhur, mereka telah bertahan lama dan tidak pernah melihat patung itu membuka matanya. Kami mungkin tidak bisa membukanya bahkan jika kami tahu. Goldface menghela nafas. Pertanyaannya adalah, apakah nenek moyang mereka tahu tentang hal itu? Mungkin tidak. Siapa bangsawan muda itu? Goldface diam-diam bertanya pada Minisun. Manajer juga bertanya-tanya, dia telah bertemu Li Qiye kembali di sekolah panjang umur bersinar dan tidak sepenuhnya memahami potensi Li Qiye yang sebenarnya. Itu adalah cerita yang berbeda sekarang. Patung apa itu? Sementara itu, Omni dan All Mountain mengamati perjalanan itu. Itu bisa menghilangkan domain pelupaan, itu harus terkait dengan reruntuhan, kata All Mountain. Ditinggalkan oleh Yang Abadi. Apa yang kamu ketahui tentang Yang Abadi, Saudara Dao? Omni bertanya. Dinasti penindasan abadi selalu mendukung Zhan Sansheng, beberapa mengatakan dia adalah pendiri mereka, tujuan 3 iterasinya adalah untuk menebas makhluk abadi ini. Saat dinasti mengikuti Moshi, Dingtian, dan Poye untuk berperang, ia harus tahu lebih banyak tentang makhluk abadi ini daripada siapapun. Sangat sedikit, All Mountain menjawab, mungkin pada level yang sama dengan 6 harta karun. Omni tidak tahu apakah dia tidak mau berbicara atau tidak tahu yang sebenarnya. Dengan mata sebagai pembantu mereka, Li Qiye dan Sky Step naik ke istana atas. Mereka ada di dalam, penonton menjadi emosional dan tidak melewatkan 1 detik pun. Lihat betapa mudahnya itu. Li Qiye bisa menyentuh langit sekarang mengingat posisi tinggi, dia menunduk dan berkata, jangan biarkan ketidaktahuan menentukanmu. Pendengar di bawah gemetar karena marah dan memerah, setiap orang memiliki ekspresi jelek tetapi bagaimana mereka bisa membalas ketika dia berhasil melakukan prestasi itu. Rekan Taois, terima kasih telah mencerahkan kami, All Mountain berkata, kamu telah memenangkan babak ini dan pantas mendapatkan gelar manusia terbesar. Selain gelar,
Aku bisa mengambil salah satu dari harta karun ini sekarang, kalian semua menginginkannya, kan? Li Qiye tersenyum. Saat kerumunan marah karena ketidakmampuan mereka untuk naik, keduanya melihat lebih dekat harta karun itu. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan tersenyum sambil menatap mereka. Bangsawan muda, saya yakin 2 dari 6 ditinggalkan oleh leluhur abadi tertinggi. Skystep sangat emosional karena dia tidak pernah berpikir dia bisa berdiri begitu dekat dengan artefak mitos ini. Leluhur abadi tertinggi. Belum pernah mendengar judul ini sebelumnya, Li Qiye terkejut. Keberadaan legendaris dan kuno, dikabarkan lebih kuat dari makhluk abadi yang terkenal, Skystep menjelaskan. Legenda tentang leluhur abadi tertinggi dilupakan pada saat ini, hanya sedikit yang masih diturunkan dalam dosa. Salah satunya menceritakan kisah leluhur ini naik dan membunuh banyak makhluk ajaib, yang lainnya adalah bagaimana dia mengubah aliran hamparan yang tidak dapat dilintasi dan membunuh monster laut terkuat. Secara keseluruhan, sebagian besar cerita ini dianggap dibuat-buat tanpa bukti yang tersedia, mungkin karakter ini tidak ada sama sekali. Li Qiye terkekeh dan mengalihkan perhatiannya ke harta karun bulat, seringai muncul di wajahnya. Harta karun berikutnya yang menarik perhatiannya adalah Primeval Hexa Gauntlet, yang dikabarkan telah dibuat oleh Splendor Monarch. Dia menghabiskan hidupnya mengumpulkan harta dan bahan, memungkinkan penciptaannya, tidak ada orang lain yang bisa melakukan hal yang sama karena mereka tidak memiliki akses ke bahan tak ternilai yang sama. Dedak, Li Qiye meraihnya dan secara otomatis melilit tangannya, tampaknya sangat cocok dan alami, rasanya seolah-olah dia tidak memiliki sarung tangan karena itu menjadi bagian dari tangannya. Penonton menjadi cemburu atau iri setelah melihat ini, tidak dapat melintasi domain pelupaan untuk mencapai puncak. Mengambil keenamnya, konyol, Spectral Saint bersayap ular berkomentar. Beberapa harta karun di dunia ini berada pada level yang sama dengan keenam, sekarang, mereka memiliki satu manusia. Bersabarlah. Dia harus pergi pada akhirnya, Buddha Vien dan yang lainnya tetap tenang. Kakatanya mengingatkan semua orang bahwa Li Qiye tidak bisa tinggal di istana itu selamanya, dalam arti tertentu, dia akan menurunkan harta karun untuk mereka. Sementara itu, Li Qiye fokus pada sarung tangan dan menyalurkan kekuatannya, memulai suara mendengung. Sarung tangan memancarkan untaian cahaya dengan efek temporal, meregangkan waktu tanpa batas, dia mengencangkan cengkeramannya dan memadatkan mereka menjadi setetes air. Saat itu sepenuhnya terwujud menjadi kenyataan, dia mengirim niatnya ke dalamnya. Percikan, riak terbentuk selama proses yang tak tertandingi, kerumunan tidak menyadarinya sama sekali, bahkan Kaisar Almontine. Dia kembali ke masa lalu, dari zamannya ke masa lalu yang jauh, setetes air adalah sisa tanda di sarung tangan tanpa misteri untuk dibicarakan. Splendor Monarch juga tidak memperhatikan tanda ini, hanya sesuatu yang dia tinggalkan selama proses kerajinan, simbol yang tidak penting. Namun, Li Qiye bisa melakukan jejak temporal melaluinya, tetesan itu mengasumsikan tahap abadi, memungkinkan dia untuk menyeberangi zaman untuk berhenti di tempat di mana kehidupan abadi dapat dilihat. Itu bukan kehidupan abadi dalam arti sebenarnya, tetapi makhluk hidup di sini hidup lebih lama daripada apapun yang ada, kekuatan abadi ini lembut dan abadi. Zaman ini tidak meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan tetapi menikmati makanan diam-diam dari hujan atau aliran sungai yang lembut. Tidak ada orang lain yang akrab dengan kekuatan ini seperti dia, yang pertama dia temui dalam hidupnya. Pop, dia menarik niatnya dan setetes cahaya menghilang, dia melonggarkan cengkeramannya dan sinar tidak ada lagi. Orang tua, sepertinya aku salah, kamu masih memiliki trik di lengan bajumu tetapi itu tidak cukup, hanya kehidupan yang dipinjam, dia menghela nafas. Pada saat yang sama, kerumunan menunggu di luar baginya untuk mengeluarkan 6 harta karun. Ledakan. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat karena sesuatu yang meletus dari kedalaman istana utama. Berderak. Kekuatan ini melepaskan gelombang kegelapan yang diresapi dengan sambaran petir dan menakut-nakuti kerumunan. Nenek moyang dan para ahli dikirim terbang dari ledakan awal, Almontine, Omni, dan dewa-dewa terpencil terkuat tercengang. Kekuatan ini, Almontine menjadi gemerlap dengan lingkaran cahaya ilahi yang diberkati dengan afinitas primal. Dia tidak takut dengan kekuatan mentah kegelapan melainkan, petunjuk afinitas surgawi yang terkandung di dalam baut. Apa yang dirasakan seseorang bukanlah kejahatan atau kegelapan dari kekuatan ini melainkan hukuman.
Ilahi atau pertanda yang tidak menyenangkan, tampaknya membawa kehendak surga yang tinggi, memaksa semua orang berlutut terlepas dari kultivasi mereka. Kaisar yang lebih lemah dan lutut dewa yang sunyi tertekuk, mirip dengan binatang buas yang bertemu musuh bebuyutan mereka. Dari mana asalnya? Omni menatap kedalaman istana utama, Almontaine melakukan hal yang sama dengan tatapan surgawinya. Mereka mengaum dunia tetapi belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Ledakan. Cahaya matahari dari bawah tanah juga meletus untuk menghentikan kegelapan yang tidak diketahui, itu membutakan penonton, memaksa mereka untuk menutupi mata mereka. Di dalam pancaran ini ada seorang wanita tak tertandingi yang mencoba menghentikan penyebaran kegelapan. Ketika orang-orang membuka mata mereka, mereka langsung tertarik oleh penampilan dan auranya yang tak tertandingi. Namun, mereka melihat sesuatu yang agak lucu, dia mengenakan telur pecah di kepalanya. Terlepas dari penampilannya yang lucu, itu memberinya kekuatan yang cukup untuk menghentikan kekuatan yang tidak menyenangkan. Raja yang tak tertandingi, banyak yang mengenalinya. Petik 2 tanda seru petik 2. Para penyerang menjadi emosional saat melihat murid langsung dari Splendor Monarch. Ketidakhadirannya adalah alasan serangan itu karena mereka tidak berani menghadapinya secara langsung. Sekarang, itu menjadi masalah menghadapi balas dendamnya di masa depan karena dia masih hidup. Cangkang leluhur Poye, Almontaine yang mengaktifkan tatapan surgawinya memperhatikan telur itu dan tersentak. Apa katamu? Omni terkejut mendengar berita yang mengguncang bumi itu, ini mengkonfirmasi kematian Poye karena sejak awal, cangkangnya dikabarkan telah jatuh. Semua orang mencoba mencarinya, termasuk 3 dinasti besar, tidak ada yang menemukannya tetapi sebagian besar percaya itu telah jatuh ke dalam kepemilikan dinasti penindasan abadi. Tanpa melihat cangkang ini, mereka tidak percaya pada kematiannya. Bagaimanapun, Poye terlalu kuat, bahkan leluhur sunyi, penguasa hidup dan mati, dan penguasa bencana yang bekerja sama tidak bisa membunuhnya. Anggota terkuat dari Tri Immortal setelah melawannya, tetapi tidak ada yang menemukan kesuksesan sejati. Sayangnya, kematiannya sudah pasti sekarang. Siapa yang melakukannya? Tidak ada yang ada di sana untuk melihat pertarungan itu. Mereka yang berasal dari surga hidup dan mati atau surga tertinggi juga tidak memiliki informasi lebih lanjut tentang kematiannya. Almontaine menjadi beku. Sebagai seorang kaisar pada tahap asal, dia memiliki perspektif yang lebih baik tentang kekuatan Poye. Poye benar-benar yang terkuat, tentu saja tak terkalahkan, membunuhnya hampir tidak mungkin, dia tidak mungkin memahami tingkat keberadaan yang mampu melakukannya. Adapun Li Qiye, tatapannya menembus kedalaman istana utama di mana dia melihat benda yang sedang diperjuangkan oleh raja yang tak tertandingi. Aku akan kembali, dia berkata sebelum mengambil patung dari Sky Step King dan melemparkannya ke aula utama. Mata terbuka lagi dan melepaskan sinar seperti Merkuri, mereka merembes ke dalam istana tua dan menghilangkan kekuatan pelupaan. Seluruh wilayah pulih dengan cepat, kelompok Greatsword yang tersesat di domain ini diseret keluar dan terhindar dari proses penuaan. Apa? Greatsword, Smokevian, dan lainnya berdiri di sana dengan linglung. Mereka bersiap untuk kematian setelah mengaktifkan domain pelupaan, penuaan yang cepat akan menjadi hasil mereka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka, bahkan Splendor Monarch, oleh karena itu, bagaimana seseorang menyelamatkan mereka dari kematian tertentu? Sudah waktunya, Omni berteriak begitu domain bubar, melompat ke istana utama, tujuannya adalah tanduk unicorn. Itu milikku. Almontaine jauh, lebih kuat sehingga hanya dengan satu langkah, dia menyebabkan waktu membeku dan melaju melewati Omni. Dia menginginkan keenam harta karun dan mengaktifkan kekuatannya, segudang gunung sebagai satu. Ledakan, sebuah domain pegunungan muncul di belakangnya dan terus menyebar, ingin menelan seluruh wilayah. Kekuatan primal turun untuk mengambil istana dan langit di atas mereka. Aktifkan. Omni dan yang lainnya tidak bisa begitu saja menyaksikan Almontaine mengambil segalanya meskipun kalah. Omni memanggil segelnya, mengirimkannya langsung ke tanduk unicorn untuk menjatuhkannya. Ketika iblis berjalan, semua akan kembali menjadi ketiadaan. Buddha Vien meraung dan memanggil dunia hantu dan umat Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bergegas maju, berniat untuk mengambil salah satu dari 6 harta karun. Turun. Li Qiye tampak kesal dan mengangkat tangannya, mengucapkan dengan dingin. Tantangan meletus terang dengan kekuatan waktu tanpa akhir yang mengandung berbagai afinitas termasuk karma, reinkarnasi. Sial,
Ekspresi Almountain memburuk setelah melihat kekuatan deras perbatasan gunung segudang. Dia meninggalkan upayanya untuk menyedot segalanya ke dalam wilayahnya dan menyalurkan kekuatannya secara defensif. Omni dan yang lainnya juga menggeser prioritas mereka, bagaimanapun, hidup lebih penting daripada harta karun. Mereka meraung dan mengaktifkan dao pertahanan mereka untuk menghentikan serangan yang masuk. Sudut Omni. Omni mengumpulkan kekuatan dari segala sesuatu di sekitarnya, menciptakan lapisan benteng. Iblis yang tak bisa dipecahkan. Buddha Vien memerintahkan dan legiun hantu kembali, membentuk tembok di depannya. Ledakan. Ketiga pertahanan gagal menghentikan kekuatan temporal sehingga mereka diledakkan tanah. Untungnya bagi Omni dan Buddha Vien, Almountain telah menanggung beban serangan itu, jika tidak, mereka akan direduksi menjadi darah. Namun demikian, ketiganya muntah darah. Almountain yang pucat menatap sarung tangan itu dan berkata, sungguh mahakarya, sarung tangan itu tak terbendung dengan 6 permata itu. Harta karun lain membutuhkan pembudidaya yang cakap untuk mengaktifkannya, namun, Splendor Monarch memiliki cukup uang untuk mendapatkan 6 permata berharga sebagai sumber tenaga, membuatnya mudah untuk menggunakan sarung tangan. Anehnya, Li Qiye tidak tertarik dan membuangnya, menghilang ke kedalaman istana utama. Ini mengejutkan para penyerang sehingga mereka menggosok mata mereka dengan bingung, belum lagi manusia, bahkan seseorang seperti Almountain mendambakan 6 harta karun. Sekarang, dia membuang sarung tangan itu seolah-olah itu adalah sampah, ini menentang logika dan alasan. Li Qiye memasuki dimensi tak terbatas di dalam istana utama, ini bukan pertama kalinya dia di sini. Dia melihat raja yang tak tertandingi berjuang melawan kekuatan yang tak ada habisnya. Serahkan ini padaku, pergi katanya sambil melihat ke depan. Bangsawan muda, ketika dia melihatnya, dia memiliki ekspresi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sama seperti gelarnya, dia cantik dan elegan, melampaui semua orang lain di dunia, dia diberkati dengan sosok yang lincah dan montok, matanya menunjukkan kemuliaan dan otoritas. Keduanya telah bertemu sebelumnya di gubuk bambu di luar Splendor City. Dalam sepersekian detik ini, dia dengan tegas membuat pilihan dan meninggalkan dimensi. Dengan perginya Li Qiye, Almountain dan yang lainnya mendapatkan kembali kecerdasan mereka, sekali lagi melambung untuk 6 harta karun. Dedak, mereka disambut oleh kilatan tusukan tombak, memaksa mereka untuk mengambil sikap bertahan lagi. Dedak, Almountain, Omni, Buddha Vien, dan Winged Serpent merasakan dorongan yang masuk mencoba untuk memotong tenggorokan mereka. Hanya kilatan tombak yang tersisa di dunia tak berwarna ini. Gunung abadi. Almountain meraung dan memanfaatkan afinitas primalnya dalam bentuk cincin ilahi, sosok abadi yang agung muncul di tengah pancaran, tampaknya merasukinya dan memberinya kekuatan yang luar biasa. Raja yang tak tertandingi. Omni tahu siapa yang datang untuk mereka seketika. Naga Omni. Dia fokus pada pertahanan dan menciptakan baju besi berskala yang terbuat dari berbagai afinitas, sisik emas sepertinya berasal dari naga sejati, mereka memiliki rune drakonik dan berisi misteri ras ini. Domain spektre yang tidak ada habisnya. Buddha Vien merasakan sakit yang tajam di tenggorokannya dan melepaskan semua vitalitas dan buah sucinya. Pohon anima memanggil 3000 Buddha terlebih dahulu, mereka membentuk mudra dan mulai bernyanyi untuk menciptakan alam hantu dan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Penampakan ini bergabung bersama untuk membentuk raja hantu tertinggi, itu meraung mengancam dan berusaha menghentikan tombaknya. Istirahat, orang yang paling merasa terancam adalah ular bersayap, mengepakkan sayapnya ke depan dan melepaskan roda harta karun. Roda yang tidak bisa dihancurkan. Dia memilih afinitas temporal dengan rodanya untuk menghentikan dorongan. Gemuruh. Almountain berhasil menghentikan dorongan. Domain Omni rusak tetapi baju besi drakoniknya berhasil memblokirnya. Dorongan lain menembus Raja Hantu dan pertahanan lainnya, ini memberi Buddha Vien cukup waktu untuk mundur tetapi luka bisa terlihat di lehernya. Ular bersayap tidak seberuntung itu, roda harta karunnya tampak lemah seperti kertas dan hancur seketika, tombak itu menusuknya dan bergetar, membuatnya menjadi kabut berdarah sebelum dia bisa berteriak. Bam! Rentetan berakhir dengan tombak fisik yang menjepit tanah, menyebabkan Splendor Terra bergetar hebat. Seorang wanita cantik yang tak tertandingi mengambil tombak,
sepenuhnya mengintimidasi kerumunan, pantas saja mengapa tidak ada yang berani menyerang Splendor Terra selama ini, dia sendiri berada di atas angin melawan 4 kultivator yang kuat. Raja, Buddha Vien terkejut melihatnya. Almontaine dan Omni menyiapkan senjata dan harta mereka, bersiap untuk bertarung. Dedak, dia mengangkat tombaknya lagi, membidik Buddha Vien, dorongan gemilang menembus dimensi sambil tidak menunjukkan belas kasihan, menjepit hukum Dao ke tanah dan menyebabkan mereka meratap. Awal Buddha, akhir iblis. Buddha Vien meneriakkan nama serangannya yang paling kuat, memanggil kerajaan Buddha dengan afinitas korosif. Pluf, kerajaan dan kedekatan jahatnya langsung ditembus, mata Buddha Vien terbuka lebar sebelum kematian, tidak dapat menerima kematiannya. Bam, mayatnya jatuh ke belakang dan tanah menjadi berlumuran darah. Adegan itu menjadi sunyi dan angin sepoi-sepoi berikutnya menyebabkan semua orang gemetar, ekspresinya yang dingin memaksa kerumunan untuk jatuh ke tanah. Mereka tidak cukup mempersiapkan diri melawan amarahnya, niat membunuhnya melonjak seperti naga yang murka dan menelan seluruh Splendor Terra, dewa dan kaisar yang sunyi tidak lagi merasa aman. Hanya sedikit di antara kerumunan yang lebih kuat dari Buddha Vien dan Winged Serpent namun mereka terbunuh seketika. Omni adalah kultivator puncak setengah langkah tetapi dia bisa membedakan kesenjangan di antara mereka, adapun Almontaine, dia adalah salah satu kaisar terkuat di Sin, dia memiliki ekspresi serius sambil menatap lawan. Kematianmu dibenarkan, dia mengangkat tombaknya ke arah mereka. Li Qiye berdiri di depan hamparan gelap yang mengelilingi raksasa yang memegang sesuatu. Saatnya menunjukkan dirimu, Li Qiye meninggikan suaranya. Bam, sebuah ledakan kuat memisahkan kegelapan, memperlihatkan raksasa yang tertutup bulu, bentuk aslinya dikaburkan, mereka berdiri tegak, membuatnya terlihat seperti landak. Rambut itu adalah bentuk energi gelap yang dimanifestasikan menjadi untaian panjang dan padat di sekelilingnya. Mereka berkedip-kedip dengan sambaran petir dan tidak memiliki niat jahat, ini tampaknya merupakan kutukan dari afinitas yin tertinggi, tidak pernah diangkat, itu tidak mencoba untuk menggoda atau menyeretnya ke dalam kegelapan melainkan, mengikatnya untuk selama-lamanya. Sumber kutukan ini adalah benda dalam genggamannya, peti mati tua, gambar bocor darinya, mengungkapkan dunia yang tidak ada apa-apa selain kutukan abadi. Raksasa itu memegang peti mati ini seumur hidup meskipun dikutuk, selamanya mengalami rasa sakit dan penderitaan. Dia meraung dan menyalurkan kekuatan agung, sinar yang kuat memancar keluar, mengubahnya menjadi raja yang perkasa, itu melawan kekuatan kutukan dan berusaha menekan sumber di dalam peti mati. Bam, letusan itu saja sudah cukup untuk menghancurkan Sin dan membuat matanya mendapatkan kembali kejernihan dan kedalamannya. Tuan, selamatkan saya, dia berbisik. Ledakan, sumber di dalam peti mati melepaskan kekuatan surgawi yang berbeda dari yang biasa dilihat oleh para pembudidaya. Biasanya, surga tinggi menekan dan membunuh secara langsung alih-alih menggunakan kutukan, sebuah kesengsaraan cukup menakutkan tetapi yang dijiwai dengan kutukan. Pria itu telah tumbuh sangat kuat dari waktu ke waktu tetapi tidak bisa menahan kutukan, lebih banyak, rambut tumbuh di sekelilingnya dan lebih panjang dari sebelumnya, mengubahnya menjadi balon berduri. Matanya menjadi hitam lagi, tidak bisa melihat cahaya, setiap cahaya yang mampu menerangi matanya akan segera berubah menjadi kegelapan. Namun demikian, sumber daunnya terus berjuang di dalam, mencoba menghentikan kutukan agar tidak mengambil alih sepenuhnya, sayangnya, selama dia masih hidup, begitu pula kutukannya. Yang terburuk dari semuanya, itu juga tidak membiarkannya mati dan terus tumbuh di dalam dirinya, itu memberinya kehidupan kekal untuk menundukkannya pada siksaan tanpa akhir. Tuan, dia kehilangan kewarasannya lagi dan gelombang kutukan peti mati membuatnya kewalahan, mencapai tingkat berikutnya. Dia bukan lagi satu-satunya fokus, kutukan dari peti mati merasakan keberadaan Li Qiye dan meningkat untuk menghadapinya. Itu tidak pernah terasa terancam meskipun pria itu keuletan dan kultivasi, situasi berubah saat ia melihat Li Qiye, seseorang yang mampu menghancurkan kutukan surgawi. Pria itu telah bertahan selama beberapa era sekarang dan mempertahankan sedikit kewarasan, sekarang, dia telah melupakan dirinya sendiri dan alasannya untuk berada. Dia menjadi bejana untuk kesengsaraan dan membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Gelombang surgawi yang merusak melewati dimensi dan merembes ke dalam Sin, menyerang semua orang di dekat istana abadi dengan ngeri.
Sosok itu melemparkan peti mati ke Li Qiye. Untungnya bagi seluruh dunia, istana abadi mampu menahan kekuatan ini. Berderak, petir terkutuk menelan Li Qiye. Bam! Li Qiye menghancurkan peti mati dengan tinjunya yang telanjang dan mengancam, ingin mati sudah. Matanya melepaskan cahaya dan kekuatan primordial, menempatkannya di atas kutukan surgawi. Menekan, dia membentuk mudra primordial pamungkas untuk menyerang sumber kutukan. Jika makhluk abadi itu nyata, mereka masih akan ditekan oleh segel uniknya. Kutukan itu tidak turun tanpa perlawanan, mengirimkan lebih banyak ledakan untuk menjatuhkan Li Qiye bersamanya. Sayangnya, kekuatannya hanya memaksa Li Qiye untuk memanggil pohon primordialnya untuk memberdayakan segelnya untuk penindasan total. Primordial yang tak terbatas mengubah Li Qiye menjadi makhluk yang mirip dengan surga yang tinggi atau bahkan di luar, hukum-hukumnya bisa menggantikan segalanya. Kutukan itu berangsur-angsur menyusut hingga menjadi terbatas pada area di dalam peti mati, sinar primordialnya memurnikan dimensi, membawa semuanya kembali ke keadaan semula. Rambut raksasa itu menyebar dan dia mendapatkan kembali dirinya yang dulu, kelelahan membuatnya jatuh ke tanah. Lihat apa yang telah kamu lakukan, Li Qiye meliriknya dan berkata sambil menekan peti mati. Pria itu bangkit dan duduk di pantatnya, berlumuran keringat dan berjuang untuk bernapas. Dia menatap peti mati dengan senyum pahit. Terima kasih, Pak, dia menundukkan kepalanya. Dia adalah seorang pria parubaya dengan penampilan yang agung, meskipun waktu telah meninggalkan bekas di wajahnya, orang dapat dengan mudah melihat betapa tampannya dia selama masa mudanya. Namun demikian, itu memberinya kembali karisma dan pesona yang lebih dewasa. Pucat di wajahnya tidak menghalangi daya tariknya. Jangan berterima kasih padaku, Li Qiye berkata, saya tidak dapat membantu Anda karena ini telah ditentukan sebelumnya. Ekspresinya menjadi sedih. Aku sudah memperingatkanmu, tapi kamu mempertahankan jalannya, Li Qiye menambahkan. Saya tidak bisa menahannya, Sir, dia menghela nafas. Ini masalahmu, Li Qiye menggelengkan kepalanya. Anda memiliki kekuatan untuk menekan surga, Sir, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata. Jadi bagaimana jika saya melakukannya? Anda telah melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan, mencoba menghidupkan kembali orang yang benar-benar mati, satu-satunya hasil yang mungkin adalah kutukan permanen, kata Li Qiye. Tapi ini tidak berlaku untuk Anda, Sir, dia menatap Li Qiye. Ada hal-hal yang baik aku maupun langit yang tinggi tidak akan hancur, ada harga yang harus dibayar untuk melakukannya, itu mungkin bukan pada saya atau surga tetapi pada akhirnya, dunia dan penduduknya akan membayar untuk berabad-abad yang akan datang, kata Li Qiye. Dia tidak mengharapkan tanggapan ini. Keseimbangan harus dipertahankan karena konsekuensinya tidak dapat diubah, masalahnya adalah siapa yang akan menghadapi mereka, Li Qiye menambahkan. Apakah tidak ada cara lain, Sir? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tidak, membangkitkan kekasihmu akan menciptakan hutang yang harus dibayar, Li Qiye menjawab. Dengan hidup saya, Tuan, saya akan membayar dengan hidup saya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Sudah terlambat, Li Qiye menggelengkan kepalanya, mungkin saat itu tetapi tidak lagi, ketika Anda menjalankan rencana Anda, karma lahir sehingga tidak ada kembali ke awal seperti bagaimana panah yang ditembakkan tidak akan kembali ke tali. Jadi hidupku tidak cukup, dia bergumam. Apa yang kamu bayar dengan hidupmu? Untuk menghilangkan kutukan atau menghidupkannya kembali. Kamu tidak memikirkan hal ini ketika kamu mulai, sekarang bukan lagi tentang hidup dan mati antara kamu dan dia, ada hal lain yang ditambahkan, kutukan, bagaimana Anda akan mengisi lubang yang telah Anda gali ini? Kata Li Qiye, apa yang akan terjadi jika aku menghidupkannya kembali sekarang? Dia bertanya, aku bisa membantumu dengan itu, tapi kutukan akan selalu mengikutinya, kata Li Qiye. Dia duduk di sana dalam diam setelah mendengar ini. Tapi kamu bisa menghapus kutukannya, dia akhirnya berbicara. Kamu ingin menghidupkannya kembali dan membuatku menghapus kutukannya, tetapi Anda harus memahami betapa tidak adil dan sulitnya itu, mengapa aku harus terganggu karena dosamu. Kata Li Qiye, jadi tidak ada cara lain, katanya. Pertukaran dimungkinkan jika Anda memiliki karma yang setara seperti keberuntungan tertinggi, Li Qiye terkekeh. Aku khawatir, kamu akan kecewa, aku tidak punya apa-apa seperti itu, dia menggelengkan kepalanya. Dengan kata lain,
Aku tidak akan menderita tanpa alasan, kata Li Qiye. Kalau begitu kita harus tetap seperti ini. Dia bertanya. Tidak, Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan membunuh kalian berdua. Tuan, pria itu terkejut. Karena aku di sini, bukankah seharusnya aku melakukan apa yang seharusnya aku lakukan? Kata Li Qiye. Tetapi, dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Katakan padaku apa yang menurutmu harus aku lakukan saat itu, kata Li Qiye. Biarkan kita menanggung karma kita sendiri, untuk hidup di bawah kutukan ini selamanya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata. Kamu tahu betul bahwa ketika kutukan itu tumbuh, itu menjadi semakin kuat, lihatlah apa yang baru saja terjadi beberapa saat yang lalu, jadi bayangkan potensi penuhnya, apakah aku akan membiarkan hal seperti itu ada di zaman ini? Kata Li Qiye, Anda bisa mengasingkan kami, Sir, dia menyarankan. Pengasingan, kemana? Li Qiye terkekeh, selama kamu masih hidup, kamu akan kembali dengan arus waktu terlepas dari seberapa jauh pembuangannya. Pria parubaya itu menghela nafas dan menatap peti mati dengan linglung. Apakah benar-benar tidak ada jalan bagi kita? Setelah beberapa saat, dia berbalik dan bertanya pada Li Qiye. Kau sudah tahu jawaban dan harganya tetapi hanya berpegang teguh pada secercah harapan, Li Qiye tersenyum. Kupikir surga tidak akan meninggalkan kita, katanya. Kalau begitu kamu tidak mengerti surga karena tidak peduli, selain itu tidak berlaku untuk skenario ini, kamu adalah orang yang menyegel masa depan untuk dirimu sendiri, bukan surga, Li Qiye menjawab. Dia tersenyum pahit sebelum mengangguk, Anda benar, Tuan, sayalah yang menyegel masa depan kita. Namun demikian, jalan ini harus diselesaikan bahkan jika kamu harus merangkak, Li Qiye melanjutkan. Tuan, saya hanya ingin dia hidup lagi, tidak lebih, dia gemetar dan memegangi kepalanya, tampak menderita. Kamu bukan satu-satunya, mereka yang lebih kuat dari Anda juga mencari hidup ketika tidak ada dan melakukan segala kemungkinan untuk mencapai tujuan ini termasuk melahap orang lain, saya juga punya beberapa yang ingin saya hidupkan kembali, haruskah saya melakukannya? Li Qiye berkata dengan tatapan yang dalam. Dia berhenti sejenak dan berkata, kamu tidak sepenuhnya memahami gravitasi masalahmu, aku lebih memenuhi syarat dan dapat menghidupkan kembali seseorang lebih muda darimu, tapi aku tidak pernah mencoba. Anda benar-benar bisa menghidupkan kembali seseorang, Sir. Dia mendongak dan bertanya, saya memiliki lebih dari satu kesempatan tetapi saya tidak, Li Qiye menggelengkan kepalanya. Hanya karena kamu tidak mau. Dia bertanya lagi, baiklah, izinkan saya menunjukkan apa yang telah Anda lakukan, kata Li Qiye sebelum membuka tutup peti mati. Berderit kutukan ratapan bisa terdengar seelahnya, itu datang dari jurang dan bergema tanpa henti. Benda di dalamnya bukanlah mayat tetapi sesuatu yang tak terlukiskan, tampaknya itu adalah cairan hitam berbentuk kerang, polusi kutukan menyebabkan rambut tumbuh. Namun demikian, ia pasti hidup, memiliki karakteristik kehidupan tertentu. Kamu bangga tak tertandingi dalam hal penampilan dan keterampilan, Li Qiye berkata, tapi pada akhirnya, ini adalah pencapaianmu. Aku tahu, aku belum mencapai ketinggian itu, dia memejamkan mata kesakitan. Kekuatanmu tidak ada artinya dibandingkan dengan surga jahat atau pembudidaya yang benar-benar hebat yang telah mencoba melakukan hal yang sama hanya untuk menghadapi hasil yang sama, Li Qiye berkomentar. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Tuan, apakah itu dosa yang tidak dapat dimaafkan mencoba menghidupkan kembali seseorang yang Anda cintai? Ya, menghidupkan kembali orang mati tidak bisa dimaafkan, Li Qiye berkata, tidak ada artinya hidup tanpa kematian, tidak ada yang akan menghormati hidup dan mati saat itu. Setelah lama terdiam, dia bergumam, saya salah, memang salah. Dan itu adalah keinginanmu, jika dia punya pilihan, apakah dia ingin terus hidup seperti ini? Li Qiye bertanya. Dia gemetar setelah mendengar ini dan berkata dengan lembut, saya seharusnya tidak melakukannya. Saat kamu memulai jalan ini, kamu sudah tahu itu adalah jalan menuju jurang, Anda mengandalkan keberuntungan saja, berpikir Anda bisa menyeret diri Anda dan dia keluar dari itu, sayangnya, jika ini memungkinkan, kamu akan menjadi surga yang tinggi, tetapi jika kamu adalah surga yang tinggi, kamu tidak akan melakukan ini sejak awal. Saya melebih-lebihkan diri saya sendiri dan inilah konsekuensinya, dia meratap dan merasa putus asa.
Karena itu, satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah membunuh kalian berdua dan menghilangkan kutukan. Li Qiye menatapnya dan menghela nafas. Tuan, saya menerima kematian tanpa keluhan, tetapi jika Anda dapat menghilangkan kutukan, dapatkah dia terus hidup? Dia mengerti apa yang dia inginkan sekarang. Bukan itu yang saya katakan, bukan. Tapi saya kira selalu ada harapan. Li Qiye tersenyum. Tuan, dia sangat gembira mendengar ini. Pertanyaannya adalah, apakah menurutmu dia ingin terus hidup seperti ini? Hidup Anda hanya membayar konsekuensi karma dari pilihan Anda, ini ditentukan, itu tidak membayar untuk hal lain, kata Li Qiye. Dia menatap peti mati dan akhirnya mengambil keputusan, aku tidak akan membiarkannya mati. Bukannya tidak ada metode, mata Li Qiye bergeser antara pria itu dan peti mati. Tolong jelaskan, Tuan, dia menemukan harapan lagi dan matanya berbinar. Aku bisa membiarkannya hidup dan menghilangkan kutukan sepenuhnya, dia bisa hidup seperti orang normal, kata Li Qiye. Benarkah? Dia diliputi kegembiraan setelah mendengar ini. Iya, Li Qiye mengangguk, tapi seperti biasa, karma perlu ditukar. Karma apa? Aku menerima apapun itu, dia menjadi tidak sabar. Begitukah? Li Qiye memiliki senyum tipis di wajahnya, harganya adalah hubungan karma antara kalian berdua. Koneksi karma, apa artinya itu? Dia memiliki firasat buruk tentang ini. Sederhana, karena kasihan atas kasih sayangmu yang mendalam, aku akan melindungimu dari murka surga dan memadamkan kesengsaraan ini, tapi, aku juga akan mengambil karmamu dan kalian berdua tidak akan terhubung lagi, cinta di antara kalian berdua akan lenyap, dia tidak akan mengingatmu lagi dan kamu juga tidak akan mengingatnya, tidak ada jejak hubunganmu yang akan tersisa, kata Li Qiye. Saya mengerti, pria itu mengerti, seperti dua orang asing di lautan manusia. Bersambung.